Definisi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem kita terbentuk karena interaksi komponen biotik dan abiotiknya. Perubahan salah satu komponen di dalamnya akan mempengaruhi perubahan ekosistem tersebut. Makhluk hidup dengan lingkungan merupakan satu kesatuan fungsional yang tidak dapat dipisahkan. Dari ekosistem sawah tadi, ekosistem tersebut disusun oleh dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tak hidup, misalnya air, tanah, suhu, cahaya matahari, dan udara. Keberadaan air pada suatu ekosistem sangat mempengaruhi jenis makhluk hidup yang dapat hidup. Contohnya adalah daerah gurun yang kandungan airnya sedikit mempunyai jenis hewan seperti unta dan tumbuhan yang sangat berbeda seperti kaktus dengan daerah hutan hujan tropis. Tanah merupakan salah satu komponen abiotik yang sangat penting bagi kehidupan. Keadaan tanah menentukan jenis tumbuhan yang dapat hidup dan jenis-jenis tumbuhan akan menentukan jenis-jenis hewan yang dapat hidup. Makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai agar dapat bertahan hidup. Suhu mempengaruhi reaksi biokimiawi di dalam tubuh. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan gangguan pada reaksi-reaksi biokimiawi di dalam tubuh, sehingga aktivitasnya dapat terganggu. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup memerlukan suhu optimum untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Cahaya matahari diperlukan untuk proses fotosintesis tumbuhan hijau. Selain itu, cahaya matahari juga mempengaruhi suhu bumi menjadi sesuai untuk kehidupan berbagai makhluk hidup. Oleh karena itu, kamu akan menjumpai bentuk kehidupan yang berbeda pada daerah yang banyak mendapat cahaya matahari atau daerah tropis dibandingkan daerah yang sedikit mendapat cahaya matahari atau di daerah kutub. Tahukah kamu mengapa udara diperlukan oleh komponen biotik? Udara merupakan campuran berbagai macam gas, misalnya nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Oksigen diperlukan oleh makhluk hidup untuk respirasi, sedangkan karbon dioksida diperlukan tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis. Dari ekosistem sawah tadi, ekosistem tersebut disusun oleh komponen biotik yang terdiri atas benda-benda hidup. Misalnya, makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen biotik suatu ekosistem meliputi berbagai jenis makhluk hidup. Berdasarkan fungsi atau tingkat trofiknya, komponen biotik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, yaitu tumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Konsumen memperoleh energi dari bahan makanan yang dibuat oleh produsen. Karena tidak dapat membuat makanan sendiri dan selalu bergantung pada makhluk hidup lain. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang berperan sebagai pengurai zat-zat yang terdapat dalam makhluk hidup yang sudah mati. Di dalam ekosistem terdapat organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah yang mampu membuat makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau. Sedangkan untuk organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri, seperti manusia dan hewan. Berdasarkan cara terjadinya, ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan.
Ekosistem yang terjadi secara alami dapat disebabkan oleh gempa bumi, banjir, dan gunung meletus. Contohnya adalah ekosistem padang rumput, danau, hutan, dan pegunungan. Sedangkan ekosistem buatan dibuat oleh campur tangan manusia, seperti ekosistem akuarium. Contohnya adalah sawah, taman, kolam ikan, dan akuarium. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput dan daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Kesemua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Jadi contoh hewan omnivora ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging dan tumbuh-tumbuhan. Oke, biar lebih ingat, ini adalah ringkasan materinya. Jadi hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya, kalau herbivora adalah kambing, gajah, kuda, dan sapi. Karnivora contohnya adalah buaya, singa, ikan hiu, dan elang. Kalau omnivora contohnya adalah ayam, bebek, beruang, dan tikus.